ketika saya bertanya, ada yang nggak punya sikat gigi, dan kagetnya semuanya angkat tangan. Nggak ada satupun yang tangannya Nggak diem ada. gitu. Ada yang nggak punya itu mereka hanya pakai jari. Jari dipakai sabun, digosok-gosok. Sabun bukan sabun. Bukan pasta gigi. Sabun mandi. Iya, sabun mandi. Kita untuk melakukan kegiatan positif seperti itu ya, kebaikan gitu ya. Tidak hanya di waktu yang luang. Jadi luangkanlah waktu untuk melakukan kegiatan itu. Baiklah pemirsa, setelah melihat cuplikan tadi, kita langsung ngobrol aja dengan narasumber kita kali ini. Ada Ayu. Halo. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa ya. Kalau boleh tahu, kehidupan kesehariannya tuh ngapain aja sih? Sebagai dokter gigi, Yes. jadi praktek pribadi, praktek swasta. Selain itu juga berkegiatan sosial juga yang akan kita bahas hari ini. Nah, ini dia yang pengen di-share sama pemirsa. Jadi gerakannya adalah Gerakan Gigi Bali Sehat. Gerakan Gigi Bali Sehat. Ini ceritanya gimana akhirnya seorang Ayu bisa tergerak nih untuk membangun gerakan ini? Jadi berawal dari kegalauan yang baru mau masuk koas, pusing-pusing mau cari pasien dan ingin refreshing dulu. Nah, akhirnya turun bersama teman-teman komunitas Bali Baca Buku namanya. Bali Baca Buku. Saat Iya. itu ada berapa orang? Jadi saat itu sudah ada banyak di sana kalau komunitas Bali Baca Buku. Nah, turunlah bersama mereka untuk diminta Ya. mengajar atau edukasi tentang kesehatan. Oh. Berhubung kan karena mahasiswa kedokteran gigi juga ya, Masih kita berapi-api ya. berapi-api dong ingin mengeluarkan kemampuannya untuk mengedukasi juga Ya. gitu. Nah, dari sana akhirnya turun bersama teman-teman di komunitas Bali Baca Buku. Oke. Turun, kemudian bertemulah sama anak-anak. Yang paling mengejutkan di sana adalah ketika saya bertanya, ada yang nggak punya sikat gigi, dan kagetnya semuanya angkat tangan. Nggak ada satupun yang tangannya Nggak diem ada, gitu. semua angkat tangan. Oh Dan my God. dari sana, wow, sikat gigi loh yang kita pikir hanya sekian ribu lah ya gitu. Iya, kalau di daerah perkotaan kayak Iya. udah lah ya, keseharian tuh tiap pagi perangnya pakai sikat gigi ya. Iya, dan itu memang udah kebutuhan primer gitu. Nah, mereka nggak punya, dan setelah ditanyakan satu-satu, benar-benar nih jujur nih siapa yang nggak punya gitu. Akhirnya ada yang turun tangan, tapi agak malu-malu. Akhirnya satu persatu saya tanya, ternyata satu sikat gigi yang mereka punya bisa bareng-bareng sama bapaknya, sama kakaknya, sama ibunya. Jadi ya itu sangat gimana perasaannya Satu untuk Kak? semua gitu ya. Iya, satu untuk semua, dan ada yang nggak punya itu mereka hanya pakai jari. Jari dipakai sabun, digosok-gosok. Sabun bukan sabun. Bukan pasta gigi. Sabun mandi. Iya, sabun mandi. Oh, Dan ada juga yang pakai daun, sejenis daun apa namanya? Mungkin saya kurang daun ingat daerah ya. sana ya. Iya, daun terus digosok-gosokkan gitu. Oh. oke. Nah, dari sanalah akhirnya berkeinginan untuk bagaimana kita bikin aja wadahnya untuk menampung pasta gigi, sikat gigi yang mungkin orang-orang di luar sana yang baik hatinya untuk bisa memfasilitasi adik-adik ini yang nggak punya gitu. Dari sana kemudian saya dan beberapa rekan yang lainnya akhirnya berinisiatif untuk membuat gerakan ini. Gerakan Gigi Bali Sehat. Jadi kalau boleh diceritakan sedikit, gerakan ini tuh fokusnya seperti apa dan apa sih gerakan ini kalau ada orang mau tahu kan, kenal pertama kali tuh.
Nah, kalau gerakan Gigi Bali Sehat itu kita selalu memberi hashtag atau semangat di dalam gerakan ini, yaitu ada kampanye ya? Ada. Oke. Jadi hashtag 1 sikat gigi berarti. 1 sikat gigi berarti. Dan hashtag sehat sejak dini. Sehat sejak dini. Ini dari hashtagnya sendiri ada sehat sejak dini, 1 sikat berarti. Berarti concernnya ke anak-anak ya? Iya, kita lebih concern ke anak-anak. Oke, kenapa alasan dari Ayu sendiri memilih akhirnya lebih fokusnya ke anak-anak? Oke, jadi kita tahu kan bahwa anak-anak merupakan generasi penerus kita tentunya gitu. Nah, kalau misalnya anak-anak generasi penerus ini sudah punya kebiasaan, sudah punya karakter sehat sejak dini, ya, itu akan berpengaruh juga pada kehidupannya dia. Entah itu dia menerima pendidikan, entah itu dia berkehidupan di lingkungan atau secara sosial, seperti itu. Kesana sih pikirannya. Dimulai dari hal kecil ya. Iya. Bertanggung jawab sama diri sendiri, iya, kebersihan diri, kesehatan diri, dan juga memikirkan gitu. Mungkin sudah banyak gerakan-gerakan yang ngasih edukasi, pendidikan, tapi ada satu hal kecil yang akhirnya Ayu tergerak di sini ya, dan sudah 3 tahun berdiri. Jadi kalau boleh tahu, kita flashback dulu ya, 2018 sampai dengan 2021 ini 3 tahun. Tantangan terbesar yang Ayu ingat sampai sekarang itu apa sih? Tantangan terbesarnya itu adalah bertemu dengan teman-teman volunteer, bertemu mereka agar semuanya berkumpul bersama, berkegiatan. Itu yang tantangannya cukup besar. Dan yang kedua adalah keinginan kita yang cukup besar melaksanakan sesuatu, harapannya, tapi belum bisa terrealisasikan, itu juga merupakan tantangan kita. Wah, berarti masih banyak nih mimpi-mimpi ya. Masih banyak. Belum dicentang ya sama Ayu ya. Kalau total sekarang sudah ada berapa volunteer? Untuk volunteer yang sekarang ada itu 75 orang. Dari kalau di tahun awal-awal itu berapa? Kalau cerita dari tahun awal-awal gerakan ini ada, itu saya awalnya berjalan sama 4 orang. 4 jadi 75 sekarang. Iya. Ini keren banget, berarti semakin banyak orang-orang yang tergerak untuk bisa memberikan dampak ya dari apa yang mereka punya, dari ilmu yang mereka punya ya. Berarti kalau misalnya nih Ayu sendiri sudah 75 volunteer yang tergabung ya. Apa sih yang ingin sebenarnya Ayu sampaikan melalui gerakan ini sama teman-teman volunteer? Kalau misalnya sama anak-anak kan udah jelas ya, ingin membuat mereka tuh bisa berkomitmen dan belajar dari hal-hal kecil untuk kedepannya. Kalau untuk teman-teman volunteer yang selalu saya share ke teman-teman itu adalah kita melakukan kegiatan ini itu adalah sebuah panggilan hati. Panggilan hati, kemudian selalu saya berbagi sama mereka juga, kita turun ke sini, kemana gitu ya, ke pelosok desa, itu merupakan charging. Jadi kita mencari energi nih ke sana. Ya pulang-pulang dari kegiatan di pelosok, kita kembali ke rutinitas, itu udah membawa energi baru dari sana. Entah kita bertemu dengan adik-adiknya, bersuka cita, mereka yang ketemu mereka, kita yang turun ke sana, adik-adiknya bertemu kita, itu merupakan kebahagiaan tersendiri buat mereka. Nah, keceriaan dari adik-adiknya itulah yang tersalurkan ke semua volunteer. Wow. Jadi ya benar-benar apa ya, turun ke lapangan bertemu adik-adik itu adalah charging energi buat kita. Oke. Iya, entah itu berbaginya dan perjalanannya ke sana yang lumayan luar biasa. Itu menguji banget ya. Belum misalnya kemarin kurang tidur, aduh besok berangkat subuh-subuh ya kan. Tapi terbayarkanlah ketika ketemu pemandangan yang indah. Ya, pemandangan yang indah. Terus juga senyuman dari tim yang merasa puas udah melakukan sesuatu yang positif, berdampak untuk generasi anak-anak ini yang masih lucu-lucunya ya kan, masih punya kesempatan untuk meraih mimpi mereka gitu. Bisa tertolong juga sama kakak-kakak dari gerakan Gigi Bali Sehat. Betul. Waduh, ini keren banget. Jadi Ayu, kamu kan udah 3 tahun nih berkomitmen dalam gerakan ini ya, ngejalanin dan udah setia banget lah ya. Jadi untuk satu hal yang saya penasaran banget nih, seorang Ayu, dokter kan pasti sibuk ya sama pasiennya, belum lagi kamu punya praktek di Karangasem, belum ikut seminar-seminar atau mungkin kegiatan lain. Time manajemennya nih gimana sih? Mungkin satu hal yang jadi prinsip Ayu gitu,
kita untuk melakukan kegiatan positif seperti itu ya, kebaikan gitu ya, tidak hanya di waktu yang luang. Jadi luangkanlah waktu untuk melakukan kegiatan itu. Maka akan ada segala cara untuk kita mampu untuk memanajemen jadwal kita gitu. Wah, berarti benar. It's not about having time, but it's about making time ya. Jadi memang sudah komitmen dari hati. Panggilan hatinya Ayu akhirnya terus dijalani. Jadi kalau misalnya kemarin kegiatan di kampung sendiri, boleh dong cerita sedikit ada berapa anak-anak yang berpartisipasi? Kalau untuk daerah kelas binaan kami menyebutnya kelas binaan ya, karena kami melakukan edukasi bukan hanya satu waktu tertentu. Jadi kita ke sana mengumpulkan adik-adik di suatu tempat, kemudian kita melakukan edukasi, bukan hanya edukasi kesehatan gigi, tapi kita juga mengajak mereka untuk senam. Jadi harus pemanasan dulu. Kemudian cuci tangan, cek juga kukunya, kemudian rambutnya, badannya, pakaiannya gitu. Baru kita mengajarkan adik-adiknya gosok gigi, kemudian untuk ditularkan juga ke keluarganya. Nah, dari kelas binaan tadi lanjut dulu. Nah, tidak hanya sekali tuh kita edukasi ke sana, tapi kita datang lagi per 2 minggunya, kemudian per 3 bulannya untuk mengganti sikat gigi yang mereka punya gitu. Berarti sudah terjadwal ya? Iya, kita usahakan menjadwal itu, meskipun nanti realisasinya bisa saja akan mundur, jadi kita tetap melakukan terjadwal juga. Hanya saja kan tidak tepat kadang-kadang karena kesibukan masing-masing volunteer gitu. Nah, untuk kesusahannya ketika mengumpulkan, itu sasarannya awal mulanya itu adalah kelas-kelas yang mungkin sudah ada. Jadi misalnya seperti pasraman-pasraman, kemudian kelas-kelas komunitas yang lain. Nah, dari sana akhirnya baru kita bentuk, nanti akan bercabang lebih mendekat ke kelas, membentuk kelas yang lain. Jadi akan lebih mudah. Iya, berarti karena mereka udah mengenal kita gitu. Dari komunitas juga di-guide dulu ya? Iya. Saling mendukung satu sama lain. Ini keren banget. Jadi pemirsa, nanti kita akan balik lagi untuk segmen selanjutnya untuk mengenal lebih dekat dari cerita Ayu, yaitu Gerakan Gigi Bali Sehat. Wait. Waduh. Aku ngambil hancam nih. Bantu. Lapar nih. Makan yuk. Aduh. Lapar nih. Yuk. Bentar. Aku harus melakukan sesuatu. Sekarang, sudah ada fitur order from home di aplikasi Lestari Diskon. Order apa aja di merchant favoritmu bisa dari rumah. Diskonnya berlimpah, lebih praktis, dan pesananmu langsung diantar ke rumah. Download Lestari Diskon sekarang. Baiklah pemirsa, kita sudah masuk pada segmen terakhir episode kali ini. Dan Ayu, kalau boleh tahu nih, message apa sih yang pengen kamu sampaikan dari sekian banyak perjuangan kamu ya kan, bertahun-tahun, terus juga sampai detik ini, yang ingin kamu sampaikan ke pemirsa itu apa sih? Yang pertama adalah
sebenarnya ini Gerakan Gigi Bali Sehat bukan milik saya tentunya ya, tetapi milik semua orang yang ingin melakukan kebaikan gitu. Untuk pesannya, jangan berhenti melakukan kebaikan karena kebaikan itu akan membuka pintu-pintu pengetahuan, kemudian pintu pengalaman dan kebahagiaan tersendiri untuk teman-teman semua. Gitu. Untuk harapan ke depannya di Gerakan Gigi Bali Sehat ini semoga makin banyak anak-anak khususnya yang kita berikan edukasi, kemudian kita bimbing untuk membentuk karakter sehat mereka sejak dini. Kemudian semoga seluruh anak-anak tidak lagi kekurangan fasilitas kesehatan. Jadi tidak ada lagi yang namanya tidak punya sikat gigi atau satu sikat gigi digunakan bersama-sama dengan orang tuanya, kakaknya, adiknya gitu. Apalagi situasi sekarang ini ya, kebersihan tuh penting banget. Dan semoga semakin meluas lah ya kegiatan ini bisa tersebar dan bisa ada tongkat estafet lah untuk generasi selanjutnya ya Ayu ya. Betul sekali. Terima kasih Ayu kedatangannya untuk kali ini, sukses terus. Dan kalau misalnya ada pemirsa yang mau ikutan jadi bagian ini bisa nggak? Bisa banget, syaratnya itu tentu yang fokus untuk edukasi tentang kesehatan. Tetapi bukan hanya yang berasal dari tenaga kesehatan aja nih volunteer kita, bisa dari seluruhnya, bisa semua bidang dari, bisa semua ya? bidang bisa. Okay. Jadi ada yang volunteer yang kita tuh udah ada dari arsitek, kemudian ada banker dan lain sebagainya. Jadi teman-teman itu nggak usah khawatir, wah saya nggak dari tenaga kesehatan nih. Jadi nggak usah khawatir untuk tidak bisa bergabung ya. Teman-teman semua bisa bergabung, asalkan teman-teman concern ke bidang kesehatan, khususnya juga kesehatan gigi. Wow. Nah untuk bergabung, yang ingin bergabung mungkin ya ke Gerakan Gigi Bali Sehat, teman-teman bisa langsung aja DM ke IG, Instagram Gigi Bali Sehat, yaitu @gigibalisehat. Nah nanti ada admin yang akan merespon langsung ya. Iya. Kalau ada yang donasi aja boleh? Boleh banget. Oke, pokoknya terbuka, langsung aja pemirsa follow Instagramnya, bakal update semuanya di sana ya. Iya. Baiklah, semoga ini bisa menjadi motivasi juga untuk pemirsa bisa melakukan hal-hal baik di sekitar kita. Dengan salah satu cerita dari Ayu ini, semoga bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih Ayu, sukses terus, sampai ketemu lagi. Hidup tidak selalu tentang memiliki, tetapi juga berbagi. Sukses tidak melulu soal harta dan tahta, tetapi tentang menebar cinta, bahagia, dan berbagi ilmu untuk membantu sesama. Tetaplah berbagi meskipun kau merasa tak punya apa-apa, karena kau bisa berbagi perhatian, kasih sayang, juga cinta. Tuluslah ketika berbagi. Berbagi kesedihan akan membuatnya berkurang, tetapi berbagi kebahagiaan akan membuatnya berlipat ganda. Anak-anak adalah sebuah pesan yang kita kirimkan ke masa depan. Mereka adalah generasi penerus dari mimpi yang belum terwujud. Saya Mary Alexandra, sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya dalam program Hero Around Us.